Seperti yang sudah berkali-kali saya contohkan di majelis ini, saudara, bagaimana kelompok Salafi atau menyebut dirinya Athari atau lebih terkenal dengan sebutan Wahabi, saudara. Seringkali mereka melihat masalah-masalah furu'uddin sebagai usuluddin. Ini jadi blunder. Contoh seperti masalah tabarruk atau tawassul, itu urusan furu'ul aqidah, itu bukan usulul aqidah, itu masalah furu'uddin yang orang silakan aja berbeda pendapat selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini masalah furu'. Tapi kelompok Wahabi melihat ini masalah usul. Begitu mereka melihat ini masalah usul, saat mereka lihat kelompok lain bertawassul, bertabarruk, langsung dikafirkan. Bahaya sekali kalau orang nggak bisa membedakan antara usul dan furu. Dan paling berbahaya manakala furu dianggap usul, saudara. Nah, itu nggak boleh terjadi. Atau yang kedua, kelompok liberal, saudara. Kelompok liberal, saudara, sering menjadikan usul sebagai furu. Ini persoalan usul ini. Contoh seperti apa, saudara? Persoalan usul seperti keyakinannya Ahmadiyah, Qadianiyah, yang meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini persoalan usuluddin, saudara. Nggak boleh kita berbeda. Nah, tiba-tiba Ahmadiyah, Qadianiyah berbeda. Kelompok liberal melihat nggak apa-apa beda, saudara, karena ini kan khilafiyah. Ini kan cuma perbedaan pendapat. Kenapa begitu? Karena mereka anggap ini furu, bukan usul, saudara. Jadi manakala furu dianggap usul, orang gampang mengkafirkan. Manakala usul dianggap furu, orang akan kebablasan dalam toleransi, saudara. Jadi tuh jaga, hati-hati. Mari kita kembali ke halaman 88. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa para rasul dan nabi dapat mukjizat, aulia ada dapat karamat, bahkan orang beriman yang biasa pun bisa mendapatkan maunah. Kadang-kadang ada pertolongan-pertolongan Allah di luar logika dia, saudara. Seharusnya sudah terjadi sesuatu, tahu-tahu dengan izin Allah nggak terjadi. Nah, itu kita jangan salah mengistilahkan. Kalau itu terjadi kepada orang mukmin biasa, saudara, jangan kita sebut itu sebagai mukjizat. Tidak juga kita sebut karamah, tapi biasanya kita sebut ma'unah. Siapapun bisa dapat ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ahlus Sunnah juga wattafaqu ala nuzuli Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah semua bahwa Nabi Isa akan datang, akan turun pada saatnya nanti. Wa qudumil Imamil Mahdi. Dan sepakat juga Ahlus Sunnah bahwa Imam Mahdi akan datang. Hanya saja ada perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Syiah juga yakin Imam Mahdi akan datang. Ahlus Sunnah juga yakin Imam Mahdi akan datang. Hanya bedanya, saudara, dan Ahlus Sunnah dan Syiah juga sama-sama yakin bahwa Imam Mahdi itu turunan Sayyidatuna Fatimatus Zahra, saudara. Sama. Hanya bedanya, kalau Syiah meyakini Imam Mahdi itu adalah imam ke-12 mereka. Yang mereka yakini pada saat kecil, saudara, anak tersebut, imam tersebut hilang entah kemana. Kemudian mereka yakini bahwa imamnya itu akan kembali, akan datang, saudara, di akhir zaman nanti. Jadi Imam Mahdi putra dari Imam Hasan Al-Askari dan seterusnya. Ini keyakinan Syiah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, tidak punya keyakinan seperti itu. Kita meyakini Imam Mahdi pasti datang. Dan ya, dia keturunan Fatimatus Zahra. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang mana orangnya? Wallahu a'lam. Yang jelas, Nabi sudah sebutkan banyak hadis tentang ciri-cirinya, tentang tanda-tanda kedatangannya, dan apa yang disampaikan oleh Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, pasti benar. Nah, kemudian wattafaqu ala qabul ahadits sahihatin sawa'an kanat mutawatirah am ahad fil ahkam wal aqidah wal akhlaq. Nah, ini menarik.
Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa suatu hadis yang sahih atau hasan, saudara, wajib dijadikan dalil. Wajib dijadikan dalil, bukan boleh. Wajib dijadikan dalil baik dalam urusan akidah, syariat maupun akhlak. Wajib dijadikan dalil. Nah, kenapa ini kita garis bawahi? Lagi-lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak menerima hadis ahad walaupun sahih dalam urusan akidah. Dalam urusan hukum dia terima. Dalam urusan akhlak Mu'tazilah terima. Tapi dalam urusan akidah Mu'tazilah tidak terima dalil hadis ahad. Dengan alasan karena hadis ahad itu zonniyatus subut. Sifat subutnya zonni. Sedangkan masalah akidah harus yang qat'i. Jadi karena itulah banyak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditolak oleh Mu'tazilah, saudara. Seperti adanya pertanyaan munkar nakir, seperti adanya azab kubur, seperti adanya syirat, saudara, ditolak oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang, ya memang hadisnya ada, tapi hadisnya ahad, walaupun itu hadis sahih. Nah, ternyata di sekitar kita juga ada organisasi yang mengikuti pemikiran ini. Jadi kalau di sekitar kita ada organisasi, saudara, yang dia nggak percaya adanya pertanyaan munkar nakir, nggak percaya adanya azab kubur, saudara, karena mengikuti metode pemikiran Mu'tazilah. Nah, kalau Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mau hadisnya mutawatir, mau hadisnya ahad, selama dia sahih wajib dijadikan dalil. Wajib dijadikan dalil, baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan ahkam, urusan syariat, ataupun juga dalam urusan akhlak. Ya, wah. Nah, makanya ada buku judulnya Fajrul Islam, Fajar Islam, yang karang Ahmad Amin, salah satu ulama di Mesir. Buku itu sudah diterjemahkan dan dulu pernah dijadikan sebagai buku daras di beberapa IAIN di Indonesia, saudara. Dia bercerita, dia katakan hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Hadis mutawatir itu sangat sedikit, sedangkan ahad sangat banyak. Namun demikian, walaupun hadis ahad itu, hadis mutawatir itu sedikit, sementara ahad yang banyak, hadis ahad boleh dijadikan dalil. Itu gara-gara kata boleh, saudara, diserang oleh ulama-ulama sedunia Ahmad Amin. Nah, karena apa? Karena berpegangan kepada hadis sahih, saudara, bukan boleh, wajib. Dari mana datangnya boleh, saudara? Wajib berpegang kepada Al-Quran dan wajib berpegang kepada hadis sahih, saudara. Sahihnya itu mau mutawatir, mau ahad, nggak ada masalah. Yang penting selama dia hadis sahih, wajib dijadikan dalil. Nah, itu. Kecuali ada yang menolak beberapa hadis sahih sebagai dalil, tapi dengan hujah yang lain yang dianggap lebih kuat. Nah, kalau itu namanya bukan menolak hadis sahih, bukan. Nah, karena dia punya kaidah. Nah, contoh, saudara, di dalam Sahih Muslim ada dua hadis yang bertentangan, sama-sama sahih. Yang satu mengatakan kalau Nabi itu, saudara, saat menikahi Ummu Salamah, saudara, dalam keadaan ihram. Ihram, saudara, karena kan orang kalau ihram ini kan sebetulnya nggak boleh dia menikah. Tapi ini hadis mengatakan Nabi menikahi Ummu Salamah dalam keadaan ihram.
Sementara hadis yang satunya kebalikannya, sama-sama di Sahih Muslim. Bahwa Nabi waktu menikahi Ummu Salamah sudah halal, sudah tahallul. Nah, ini bagaimana nih, dua-duanya sama-sama sahih. Dua-duanya di Sahih Muslim, saudara. Nah, terus bagaimana cara ulama ngambilnya? Digabung nggak mungkin. Kontradiktif, saudara. Nah, madhab Syafi'i menimbang dua hadis sangat kuat, saudara. Ummu Salamah, riwayat yang pertama, riwayat Ummu Salamah, saudara, bahwa Nabi menikahiku dalam keadaan ihram. Ummu Salamah sebagai pelaku sejarah. Riwayat yang kedua, riwayat Ibn Abbas. Ibn Abbas bukan pelaku sejarah, tapi Ibn Abbas ahli fikih, saudara, faqih, alim, fahim. Nah, sekarang ulama di sini terbelah. Mana yang mesti didahulukan, pelaku sejarah apa yang faqih? Abu Hanifah mengambil pelaku sejarah lebih kuat. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah orang ihram menikah nggak apa-apa, saudara. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang diambil yang afqah. Mana perawinya yang lebih ngerti hukum, saudara? Lebih paham, Abdullah ibn Abbas. Nggak ada yang mengingkari kalau Abdullah ibn Abbas itu orang yang sangat paham hukum, saudara. Nah, karenanya mazhab Syafi'i ngambil riwayat yang Ibn Abbas, saudara. Nah, sehingga di sini lalu bagaimana jawab kita tentang hadis Ummu Salamah? Ya. Bisa jadi Ummu Salamah pada saat meriwayatkan sesuai dengan apa yang dilihat. Yang dilihat Nabi masih pakai ihram. Mungkin waktu Nabi tahallulnya beliau nggak ngelihat. Nah, kan tahallul kan nggak mesti langsung pakai baju biasa. Nah, bisa jadi Nabi sudah tahallul, sudah potong rambutnya, istri nggak tahu. Istri tahunya masih pakai baju ihram. Maka dikatakan masih ihram, saudara. Maka itu ditakwilkan. Mungkin Ummu Salamah menilai hanya apa yang dilihat. Sedangkan Ibn Abbas menilai dari keilmuan, saudara. Dari keilmuan yang itu jelas juga, saudara, bahwa apa yang disampaikan Ibn Abbas banyak diterima oleh sahabat yang lain. Ini sebagai contoh saja. Kalau terjadi hal seperti itu, kita di sini bukan mau bahas fikih nih. Jangan nanti ada nanya-nanya soal fikih di sini, saudara. Kita bahas itu hanya ingin menunjukkan, saudara, supaya kita tahu kalau ada satu hadis sahih, kemudian nggak dipakai oleh satu madhab, jangan langsung itu madhab dituduh, oh dia nggak pakai hadis sahih. Satu. Kedua, jangan juga ada yang memanipulasi ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi." Kalau suatu hadis itu sahih, itu madhabku. Nah, sekarang ini banyak orang di luar madhab Syafi'i mau pakai ilmu nipu-nipu. Nah, dia mau tipu nih, karena masyarakat di Indonesia nih banyak yang bermadhab Syafi'i, saudara. Dia sodorkan satu hadis sahih, terus dia katakan, ente terima dong, ente kan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Ini madhab Syafi'i. Ini berbahaya sekali nih, saudara. Enggak begitu, saudara. Ya, Imam Syafi'i memang mengatakan seperti itu. Tapi tidak serta-merta setiap hadis sahih langsung kita jadikan sebagai madhab Syafi'i. Contoh, saudara. Contoh. Saudara, mari kita lihat. Dalam satu hadis sahih diceritakan bahwa suatu malam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah kehilangan Nabi di atas ranjangnya, tempat tidurnya. Ya, karena kamar gelap, saudara, Sayyidatuna Aisyah bangun meraba. Nah, begitu meraba, Sayyidatuna Aisyah bilang apa? Tahu-tahu yang dipegang tumit Nabi, saudara. Ternyata Nabi sedang sholat malam. Terus ada lagi hadis sahih yang lain. Saudara, Siti Aisyah juga cerita, aku pernah tidur. Nabi sholat. Setiap sujud, Nabi colek, aku punya kaki. Aku tarik, aku punya kaki. Orang lagi tidur, saudara. Nah, ini dijadikan dalil. Ini hadis sahih.
Berarti Nabi lagi sholat dicolek sama Sayyidatuna Aisyah, nggak batal wudunya. Ini hadis sahih. Nah, kenapa mazhab Syafi'i di Indonesia kok kena istri batal wudunya? Kenapa nggak pakai ini hadis? Nah, ini supaya kita lihat saudara, hadisnya memang sahih. Apa Imam Syafi'i dulu nggak baca tuh hadis? Apa a'imah di mazhab Syafi'i nggak baca itu hadis? Tunggu dulu, lihat dulu saudara. Ternyata hadis itu udah dijawab oleh para a'imah dari mazhab Imam Syafi'i, saudara. Nah, Imam Syafi'i ini, saudara, punya kaidah, punya kaidah, saudara. Mari kita lihat. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat, saudara. Salah satu yang membatalkan wudhu, kata Allah dalam Al-Quran, aulamastumun nisa. Kalau kamu menyentuh perempuan. Imam Syafi'i imamul lughah, saudara. Dan Imam Syafi'i menafsirkan bahwa lamsun di sini lamsun adi. Kulit ketemu dengan kulit. Saudara, ini ayat Al-Quran. Bagi Imam Syafi'i ayat ini sharih, saudara. Jadi kalau ada hadis ahad bertentangan dengan sharihul Quran, Imam Syafi'i ambil Quran dulu. Itu kaidah namanya, saudara. Jadi kalau hadis ahad, walaupun dia sahih, bertentangan dengan sharihul Quran, yang diambil Quran dulu, saudara. Nah, setelah diambil Al-Quran, lalu hadisnya bagaimana? Kan sahih, saudara. Nah, kalau hadisnya sahih, kita lihat dulu, saudara. Itu hadis memang sudah qat'i mananya sedemikian rupa atau tidak? Nah, mari kita lihat. Muncul pertanyaan. Apa ada dalam hadis yang menerangkan kalau Nabi menyentuh langsung kulit tangan beliau dengan kulit kaki Siti Aisyah? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Yang ada Siti Aisyah pegang tumit Nabi. Kalau bicara tumit, Nabi sering pakai khuf. Bisa jadi saat itu Nabi tidak pakai khuf, bisa jadi juga pakai khuf. Berarti ada kemungkinan tidak itu? Ihtimal, nggak bisa dijadiin dalil. Kalau ihtimal dua begitu nggak bisa dijadiin dalil. Bisa begini, bisa begini. Dari mana Anda pastikan kulit ketemu kulit? Kira-kira jelas ya? Nggak ada. Siapa memastikan kulit ketemu kulit? Nah, karena di hadis itu nggak disebutkan itu musim panas atau musim dingin, Nabi pakai khuf atau tidak. Karena banyak riwayat kalau musim dingin Nabi sering pakai khuf, saudara. Tiap hari Nabi pakai khuf. Nah, kalau pakai khuf berarti yang disentuh bukan kulit Nabi, yang disentuh khufnya. Baik, sekarang soal kaki Siti Aisyah disentuh oleh Nabi pada saat Nabi sholat. Siti Aisyah tarik kakinya. Siti Aisyah sendiri mengatakan di situ lagi tidur. Yang namanya lagi tidur, sampai zaman sekarang banyak yang pakai selimut, saudara. Nggak ada keterangan dalam hadis. Pakai selimut apa enggak? Di musim apa itu kejadiannya? Kalau musim dingin, umumnya orang pakai selimut. Bukan zaman dulu aja, kita zaman sekarang juga masih banyak pakai selimut kalau tidur, saudara. Nah, karena hadis ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi Siti Aisyah pakai selimut, bisa jadi juga tidak pakai selimut. Itu namanya ihtimalat. Dalil yang ihtimal semacam ini tidak qat'i, saudara. Menunjukkan kepada dilalahnya tidak qat'i. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu, saudara, hadis tadi dalam mazhab Syafi'i nggak dijadikan dalil. Saudara, kalau yang namanya tersentuh istri tidak batal, nggak bisa jadi dalil. Kenapa nggak bisa jadi dalil? Karena ada kemungkinan lain. Nah, makanya tadi saya cuma mau menyampaikan, sekali lagi, kita bukan lagi bicara fikihnya. Kita lagi mau bicara bahwa Ahlus Sunnah itu punya ciri, saudara, hadis selama sahih walaupun ahad wajib dijadikan dalil. Tapi jangan salah paham. Kalau ada satu dua hadis sahih tidak dipakai oleh sejumlah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan berarti madhab tersebut menolak hadis sahih, bukan. Biasanya kalau dia tolak ada dalil lain yang lebih kuat, saudara. Nah, tapi kalau tidak ada dalil lain yang lebih kuat, maka
pasti Ahlus Sunnah akan mengedepankan hadis yang sahih. Itu saja yang ingin saya garis bawahi, saudara. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya, karena Ahlus Sunnah ini memakai hadis sahih walaupun ahad dalam akidah, oleh karenanya wattafaqu Ahlus Sunnah sepakat ala wujudil barzakh wa na'imihi wa adzabi wa ala wujudil ba'ats was-sirat wal mizan wal mahsyar wasyafa'ah war ru'yah. Makanya Ahlus Sunnah sepakat, saudara. Azab kubur itu ada, pertanyaan munkar nakir itu ada, mizan itu ada, sirat itu ada. Walaupun sebagian hal tersebut dalilnya adalah hadis ahad. Nah, jadi enggak jadi masalah. Hadis ahad bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu wattafaqu ala adami takfiri ahlul qiblah wa murtakibil kabirah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak boleh kita mengkafirkan ahlul qiblah. Makanya madhab di luar Ahlus Sunnah nggak boleh sembarangan untuk kita kafirkan. Seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, nggak boleh sembarangan kita kafirkan. Apalagi murtakibil kabirah, orang yang berbuat dosa besar, penzina, pemabok, pembunuh. Kita boleh katakan mereka orang-orang berdosa. Kita boleh katakan mereka-mereka ahlul ma'asi. Kita boleh katakan mereka-mereka itu, saudara, yaitu para pendosa, orang-orang para pelanggar hukum. Tapi nggak boleh untuk kita kafirkan mereka, kecuali kalau mereka halalkan perbuatan maksiatnya, saudara. Nah, jadi Islam ini menarik. Ada orang mabok, ada orang berzina, ada orang judi. Dia dosa besar, tapi dia nggak kafir, saudara. Selama dia tidak menghalalkan itu, apa-apa yang dia kerjakan. Ada orang, dia nggak mabok, dia nggak judi, dia nggak zina. Tapi dia berpendapat zina itu halal. Kafir, saudara. Walaupun dia nggak zina. Nah, jadi hati-hati. Soal etikot ini berbahaya, saudara. Nah, soal etikot ini, saudara, walaupun kita nggak kerjakan. Tapi begitu punya keyakinan bahwa judi itu halal, zina itu halal, saudara, maka murtad, dia keluar dari Islam. Walaupun dia tidak melakukannya. Justru orang yang melakukannya, dia berzina, dia berjudi, dia tenggak minuman keras. Tapi diakui itu semua haram. Diakui dia berdosa. Dia nggak kafir, dia nggak murtad, saudara. Tapi dia berdosa besar. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah. Nah, prinsip inilah yang dibahas oleh kitab kita ini, saudara. Kitab kita ini nanti akan mempelajari metodologi, kaidah-kaidah, saudara. Nah, orang kalau usul dianggap furu, ya dia bakal kebablasan udah. Semua dianggap, akhirnya dianggap furu. Soal Ahmadiyah dianggap furu, soal apa namanya campur aduk agama dianggap furu, saudara. Nah, kalau semua sudah dianggap furu, dia akan toleransi terhadap hal tersebut, saudara. Nah, maka itu tujuan daripada pembacaan kitab ini adalah bagaimana kita membekali diri untuk mampu membedakan antara usul dan furu dan menyikapinya secara benar. Dalam usul, perbedaan dalam usul itu disebut penyimpangan, sehingga harus diluruskan. Perbedaan di dalam furu itu yang disebut khilafiyah, yang mana kita harus tenggang rasa, jiwa besar, dada lapang, harus toleransi, nggak boleh gampang mengkafirkan atau menyesatkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya wattafaqu ala jawazil ikhtilaf. Ini yang barusan kita sudah jelaskan. Mereka semua sepakat, saudara, boleh kita berbeda pendapat fil furu'idz dzanniyah, di dalam urusan furu yang bersifat dzanni. Wa adamu jawazih fil usulil qat'iyyah. Tidak boleh untuk kita berbeda di dalam usul yang qat'iyyah. Baik, sampai di sini saya mau ingatkan, usuluddin kadang-kadang disebut qawati'uddin. Kadang-kadang juga disebut doruriyatuddin. Maksudnya doruriyatuddin sesuatu yang doruri, nggak bisa enggak. Ya, ikhwan.
kadang-kadang juga disebut qat'iyatuddin. Nah, jadi usuluddin, qat'iyatuddin, qawati'uddin, saudara. Nah, itu semua maksudnya sama. Maksudnya adalah pokok-pokok ajaran agama. Jadi mau disebut usuluddin boleh, mau disebut qawati'uddin boleh, mau disebut qat'iyatuddin boleh, mau disebut daruriyatuddin juga boleh, ya ikhwan. Atau sesuatu, kalau kita pakai bahasa Indonesia, usuluddin itu adalah sesuatu yang pasti benar, mustahil salah. Sesuatu yang qat'i, mutlak benar, mustahil salah. Nah, jadi kalau ada yang ngajar, hati-hati. Anak-anak SD, SMP banyak diajarkan, saudara, ajaran-ajaran yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Nah, ini sudah masuk ke SD, ke SMP kita ajaran semacam ini. Ada satu prinsip yang berbunyi tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Nah, ini paham relativisme. Segala sesuatu itu relatif, saudara, nggak mungkin benar secara mutlak. Nah, paham ini sangat berbahaya kalau dibawa ke dalam urusan agama. Kenapa? Karena dalam agama Islam, saudara, ada yang mutlak benar. Dan memang kita akui ada juga yang relatif. Yang relatif itu masalah yang khilafiyah. Tapi kalau masalah usuluddin, qat'iyatuddin, qawati'uddin, daruriyatuddin, saudara, ini mutlak benar. Mustahil salah. Contoh, Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Bicara tentang keesaan Allah mutlak benar, mustahil salah, saudara. Nggak boleh kita bilang relatif. Oh, keesaan Allah itu relatif, bisa benar, bisa enggak. Murtad kita, saudara. Nah, jadi dalam Islam itu ada kebenaran mutlak, itu ada. Muhammad sebagai nabi, mutlak benar. Muhammad diangkat menjadi rasul, mutlak benar. Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mutlak benar, mustahil salah, ya. Nah, jadi jangan nanti kita mudah menerima. Ada yang bilang, oh tidak ada itu kebenaran mutlak. Kalau ada yang bicara begitu langsung stop dulu, ya. Tunggu dulu. Ini nggak ada kebenaran mutlak. Maksudnya apa nih, saudara? Kalau ucapan manusia, pendapat kita, saudara, ya, bainar rad wal gobul, ucapan kita semua bisa diterima, bisa ditolak, relatif. Tapi kalau ucapan Nabi, nggak ada bainar rad wal gobul, saudara. Apalagi kalau itu firman Allah, tidak ada itu yang namanya bainar rad wal gobul. Wajib kita terima. Firman Allah dan sabda Nabi wajib kita terima. Kenapa? Karena mutlak benar. Jadi kalau pertanyaannya, adakah kebenaran mutlak? Jawabnya, ada. Apa itu kebenaran mutlak? Qat'iyatuddin, kebenaran mutlak. Daruriyatuddin, kebenaran mutlak. Usuluddin, saudara, kebenaran mutlak. Nah, kalau yang khilafiyah, masih boleh orang bilang, ini kan relatif, bisa benar, bisa salah. Kalau pendapat manusia, ya. Pendapat saya, pendapat Anda, relatif. Bisa benar, bisa salah, saudara. Tapi kalau udah firman Allah sama sabda Nabi, saudara, mutlak benar. Nah, itu yang ingin kita garis bawahi.